ada Vivanians. Pas banget nih, di penghujung tahun 2024 ini, kita banyak banget ngalamin peristiwa-peristiwa penuh dengan kejutan yang terjadi di dunia. Mulai dari konflik Israel-Palestina, hingga kemenangan Donald Trump pada pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Ini dia rangkuman kaleidoskop dunia 2024. Konflik Israel dan Hamas hingga kini belum berakhir setelah kembali pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Menurut data Otoritas Kesehatan Gaza, per 28 Desember 2024, lebih dari 44.000 warga Palestina tewas terbunuh sejak tahun lalu. Sementara itu, serangan yang dilakukan Hamas telah menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel yang mayoritas adalah warga sipil. Konflik Israel dan Hamas akhirnya meluas setelah pasukan Houthi Yaman ikut menyerang di beberapa situs Israel. Konflik Israel dan Hamas terjadi karena benturan atas keinginan Israel merebut tanah air yang aman di wilayah yang telah lama dianggapnya sebagai Timur Tengah, dengan aspirasi warga Palestina yang belum terwujud untuk mendapatkan negara mereka sendiri. Duh, sedih banget ya lihat konflik seperti ini terus terjadi. Menurut kalian, apa sih yang bisa dilakukan supaya perdamaian bisa terwujud? Hizbullah, yang dikenal sebagai kelompok militan paling berpengaruh di Lebanon, dianggap sebagai ancaman besar oleh Israel. Namun, di sisi lain, banyak negara dan pihak yang mendukung perjuangan Hizbullah membuat konflik ini semakin rumit. Wah, benar-benar miris ya lihat konflik ini terus berlanjut. Warga sipil lagi-lagi yang paling dirugikan. Semoga peperangan di Timur Tengah nggak semakin meluas lagi ya. Donald Trump, kandidat Presiden Amerika Serikat, terluka di bagian telinga setelah diserang saat kampanye Pilpres Amerika Serikat 2024. Peristiwa ini terjadi di Butler, Pennsylvania, Amerika Serikat pada Sabtu waktu setempat 13 Juli 2024. Seorang pria mencoba menerobos barikade keamanan dengan senjata api. Untungnya, tim Secret Service berhasil menggagalkan aksi tersebut sebelum pelaku sempat mendekati panggung. Terduga pelaku penembakan meninggal ditembak Secret Service atau petugas keamanan. Serangan ini memicu perhatian publik soal keamanan kandidat presiden, apalagi menjelang pemilu yang semakin panas. Trump juga mendapatkan dukungan dari para pesaingnya, termasuk Joe Biden yang mengecam segala bentuk kekerasan dalam politik. Kebayang gak sih kalau kalian ada di posisi Donald Trump? Lagi pidato, tiba-tiba ada yang mau menyerang. Pemilu memang panas, tapi jangan sampai segini parahnya dong. Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024 benar-benar jadi sorotan dunia, apalagi debat panas antara Donald Trump dan Kamala Harris. Debat terakhir antara Donald Trump dan Kamala Harris benar-benar memanas. Keduanya saling serang dengan argumen yang tajam. Trump menyoroti kebijakan ekonomi dan imigrasi yang ia anggap gagal selama pemerintahan Biden dan Harris. Sementara, Harris mengkritik kebijakan Trump sebelumnya yang dinilai kontroversial dan memecah belah masyarakat. Hasil pemilu akhirnya diumumkan. Donald Trump keluar sebagai pemenang mengalahkan Kamala Harris dengan selisih suara yang cukup signifikan di Electoral College. Kemenangan ini membuat Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Wah, pemilu kali ini benar-benar penuh drama ya. Kira-kira gimana langkah Trump untuk membawa Amerika ke arah yang lebih baik? Konflik Rusia-Ukraina yang dimulai sejak Februari 2022 masih terus berlangsung sampai memakan banyak korban jiwa. Data terbaru mencatat sekitar 70.000 sampai dengan 150.000 tentara Rusia tewas. Sementara Ukraina kehilangan belasan ribu warga sipil. Selain itu, jutaan warga Ukraina kehilangan rumah dan terpaksa mengungsi ke negara lain. Akibat peperangan yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Lagi-lagi konflik pertumpahan darah. Kalau menurut kalian, apa sih solusi terbaik untuk perang ini bisa cepat selesai? Di penghujung tahun 2024, rentetan tragedi kecelakaan pesawat terjadi dalam waktu yang berdekatan.
Sebuah pesawat penumpang milik Azerbaijan Airlines mengalami kecelakaan pada 25 Desember 2024 di dekat kota Aktau, Kazakhstan. Insiden ini terjadi saat perjalanan dari Azerbaijan menuju Rusia. Pesawat berjenis Embraer 190 ini jatuh saat mengangkut 67 penumpang. Tragedi ini mengakibatkan 38 orang tewas, sementara 29 lainnya selamat. Menurut sumber pemerintah, penyebab jatuhnya pesawat karena tembakan rudal Rusia di tengah penerbangan. Para ahli militer dan penerbangan menemukan lubang di tubuh pesawat yang diduga bekas hantaman rudal. Beberapa pihak termasuk sumber keamanan Azerbaijan menduga pesawat jatuh akibat rudal pertahanan Rusia yang salah sasaran. Presiden Rusia pun turut menyampaikan permintaan maaf dan bela sungkawa yang mendalam atas insiden tersebut. Insiden ini benar-benar memicu kontroversi dan perhatian internasional. Belum sepekan tragedi jatuhnya pesawat Azerbaijan, sebuah insiden pesawat juga terjadi di Bandara Internasional Halifax, Stanfield. Pada Sabtu 28 Desember 2024, sekitar pukul 9.30 waktu setempat, pesawat Air Canada terbakar saat pendaratan. Pesawat yang dioperasikan PAL Airlines tiba di Saint John, Newfoundland mengalami masalah pada roda pendaratan, menyebabkan pesawat tersebut tergelincir dan mesin terbakar. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Setelah mendarat, penumpang di dalam pesawat dievakuasi dan dibawa ke hanggar untuk diperiksa oleh para medis. Dunia penerbangan kembali diguncang dengan kecelakaan pesawat yang terjadi di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan pada Minggu pagi 29 Desember 2024. Sebuah pesawat milik maskapai Jeju Air yang membawa 181 orang tergelincir dari landasan pacu dan menabrak pagar pembatas hingga terbakar. Insiden ini terjadi sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Diduga pesawat tersebut sempat menabrak sekawanan burung hingga masuk ke dalam mesin. Melansir The Guardian, tragedi ini menewaskan 179 orang termasuk penumpang dan juga awak kabin. Salah satu dari dua korban selamat adalah seorang pramugari berinisial Lee. Lee bertanggung jawab atas penumpang di bagian belakang pesawat. Saat kejadian, Lee hanya mengencangkan sabuk pengaman sebelum kehilangan kesadaran. Selain Lee, satu awak lain yang selamat dari tragedi ini adalah seorang pria berusia 20-an. Ia saat ini dirawat di rumah sakit Jongang, namun kondisinya belum dirinci lebih lanjut. Kecelakaan ini menambah daftar panjang tragedi yang mengguncang dunia penerbangan internasional. Kebayang gak sih kalau kalian ada di posisi penumpang pesawat itu, lagi terbang dengan aman, tiba-tiba terjadi musibah yang mengerikan? Kejadian ini mengingatkan kita betapa pentingnya keselamatan dalam setiap perjalanan. Selain itu, kita juga ngerangkum peristiwa-peristiwa menarik di tanah air, mulai dari pemilihan presiden tahun 2024 hingga kontroversi di dunia hiburan. Ini dia Kaleidoskop Nasional 2024. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan harta, jangan. Saya selalu rindu Jawa Tengah. Paslon. Di tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi. 3 pasangan capres dan cawapres maju untuk mensukseskan pesta demokrasi pemilu 2024. Ketiga pasangan capres-cawapres, Anies Mohaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud MD, menunjukkan gagasan terbaiknya melalui debat capres dan cawapres. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum menyatakan Prabowo Gibran menang 1 putaran pada bulan Maret 2024. Namun, dugaan kecurangan dalam pemilu pun muncul. Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan sengketa Pilpres 2024 karena KPU dinilai telah melakukan langkah sesuai aturan dalam menindaklanjuti putusan MK yang mengubah syarat pendaftaran capres dan cawapres. MK menilai dalil yang menganggap adanya nepotisme hingga cawe-cawe Jokowi terkait munculnya putusan MK yang mengubah syarat usia capres dan cawapres tidak beralasan menurut hukum. Berikutnya,
MPR menggelar sidang paripurna dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden masa jabatan 2024 sampai 2029 Prabowo Gibran menggantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pelantikan dilakukan di gedung MPR DPR RI Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Selang sehari pelantikan, Presiden Prabowo mengumumkan 48 menteri, 59 wakil menteri, serta 5 pejabat di Kabinet Merah Putih. Semoga pemerintahan baru membawa banyak perubahan baru ya. Berikutnya, Indonesia digemparkan dengan kasus mega korupsi sebesar 271 triliun. Tidak hanya itu, hal yang mengejutkan datang dari Kejaksaan Agung. Dengan menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Selanjutnya, menjelang HUT RI ke-79, kirap yang membawa duplikat bendera Sang Merah Putih dan teks proklamasi tiba di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Pertama kalinya dalam sejarah, HUT ke-79 kemerdekaan RI dilaksanakan di halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara yang terletak di Kalimantan Timur pada 11 Oktober 2024. Nama budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawal jalannya Pilkada 2024, netizen Indonesia ramai membagikan gambar Garuda berlatar warna biru. Ribuan orang berkumpul di luar gedung DPR untuk memprotes upaya perubahan Undang-Undang Pemilu Daerah yang menguntungkan koalisi yang berkuasa. Seluruh daerah di Indonesia akan menyelenggarakan salah satu pesta demokrasi terbesar, yakni Pilkada Serentak 2024. Menjelang akhir tahun 2024, dunia politik dihebohkan dengan penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menjadi tersangka dalam 2 perkara di KPK. Pertama, Hasto menjadi tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku. Kedua, Hasto menjadi tersangka dugaan merintangi KPK mengusut kasus Harun Masiku. Berdasarkan informasi dari kanal YouTube resmi KPK RI, Selasa 24 Desember 2024, penetapan tersangka terhadap Hasto ini diketahui dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ada 2 surat perintah penyidikan atau sprindik terhadap Hasto. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Hasto muncul ke publik dengan video klarifikasi. Hasto menegaskan bahwa dirinya menyadari risiko yang dihadapi saat berjuang demi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Penyidik juga meminta Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan status pencegahan dan penangkalan untuk keduanya. Kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Eki yang terjadi pada 2016 kembali mencuat setelah penayangan film Vina di bioskop. Seorang terdakwa, Saka Tatal, mengaku jadi korban salah tangkap setelah 4 tahun di penjara. Polda Jabar pun membuka kembali kasus ini dan menerbitkan DPO untuk Peggy, Andi, dan Dani. Namun hanya Peggy yang ditangkap. Namun setelah ditelusuri, terkuak bahwa Peggy bukanlah terdakwa kasus ini. Setelah Peggy dibebaskan pada Juli 2024, polisi mencurigai 2 orang lagi, Aep dan Peggy Cianjur, sebagai tersangka. Saksi dan keterangan yang janggal memunculkan dugaan rekayasa kasus, termasuk keterlibatan Ibtu Rudiana yang dicopot dari jabatannya. Ujung dari perjalanan kasus tewasnya Vina dan Eki sementara berakhir di Mahkamah Agung. Upaya peninjauan kembali yang diajukan 7 terpidana dan 1 mantan terpidana pun ditolak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang dengan berbagai kejanggalan dan kontroversi. Meskipun ada penangkapan dan pembebasan, misteri kasus ini belum terungkap sepenuhnya. Nasib malang menimpa gadis cantik nan gigih Nia Kurniasari. Nia ditemukan meninggal dunia setelah hilang pada 6 September 2024 usai menjual gorengan. Nia kemudian ditemukan tewas terkubur dengan kondisi telanjang pada 8 September 2024. Remaja 18 tahun itu jadi korban pembunuhan dan pemerkosaan oleh Indra, pria 26 tahun.
Saat kejadian, Nia dijatuhkan di lokasi pertama, lalu pelaku menyeret sejauh kurang lebih 2 km. Di tempat itu, tersangka melampiaskan nafsunya untuk memperkosa dan membawa korban sejauh 300 meter ke lokasi korban terkubur tanpa busana. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan, tim khusus dibentuk untuk memburu tersangka yang akhirnya ditangkap di Nagari 2X11 Kayu Tanam. Nia, yang dikenal karena kerja kerasnya berjualan, sering berjalan kaki hingga 5 km dan banyak membantu keluarga. Siapa sangka, niat berjuang demi keluarga malah jadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Semoga kasus ini jadi pelajaran buat kita semua. Awal tahun 2024 juga digemparkan fenomena erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada Senin pagi 1 Januari 2024, gunung ini erupsi pukul 5 pagi dengan kolom abu mencapai ketinggian sekitar 300 meter di atas puncak, atau sekitar 1.723 meter dari permukaan laut. Kemudian 4 November 2024, gunung ini kembali mengalami 3 letusan berturut-turut di tengah hujan lebat, yang mengakibatkan 10 korban jiwa. Hingga Desember 2024, aktivitas vulkanik masih berlangsung. Gunung Lewotobi laki-laki yang bertipe strato ini kembali teramati mengalami gempa harmonik, gempa vulkanik dalam, dan tektonik jauh dengan suhu udara berkisar antara 22-25 derajat Celcius. Masyarakat sekitar yang terdampak hujan abu disarankan untuk menggunakan masker guna menghindari bahaya abu vulkanik. Status Gunung Lewotobi laki-laki saat ini masih berstatus awas. Dengan kondisi ini, pemerintah dan masyarakat terus berupaya memitigasi dampak erupsi yang terus berlanjut, dengan harapan keadaan segera membaik. Selain erupsi, di 2024 ada lebih dari 90 titik bencana banjir melanda Sukabumi, baik di daerah kabupaten maupun kota. Banjir yang dipicu oleh amukan air sungai, banjirop, limpasan, hingga hujan deras yang berlangsung lebih dari 24 jam mengakibatkan wilayah daratan dan perairan di Sukabumi terendam. Curah hujan tinggi pada 4 Januari 2024 menyebabkan banjir, tanah longsor, dan terputusnya beberapa akses di wilayah Kabupaten Sukabumi. Di pertengahan tahun, tepatnya pada 1 Juli 2024, meluapnya Sungai Cimunjul di Kampung Tegalega, Kecamatan Ciambar, rumah warga terendam banjir hingga 1,5 meter. Bencana alam tersebut mengakibatkan 13 warga terdampak. Sukabumi kembali dilanda banjir bandang pada 4 Desember 2024 hingga memakan korban. Ratusan warga terpaksa mengungsi, belasan rumah hanyut, dan beberapa warga dilaporkan hilang di Kampung Ciniti, Teluk Citanglar, dan Cilopang. Tagar Pray for Sukabumi sempat trending di media sosial, mencerminkan perhatian besar masyarakat Indonesia terhadap bencana yang melanda daerah ini. ...2024 menjadi tahun emas bagi sepak bola Indonesia. Dari level junior hingga senior, timnas kita tampil gemilang hingga mencatatkan sejarah. Berikut rangkuman prestasi terbesar Indonesia tahun ini. Timnas Indonesia mencatatkan sejarah dengan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Kemudian kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia menumbangkan Vietnam 2 kali, membuka peluang lolos ke ronde 3. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sukses lolos di ronde ketiga. Timnas Indonesia juga mencatatkan poin tertinggi di zona Asia. Tahun 2024 menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia semakin bersinar. Semua prestasi ini menjadi inspirasi bagi masa depan yang lebih cerah. Terus maju, Garudaku. Dan silakan Kak Paula, seperti apa hari ini mediasinya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya, ada konflik rumah tangga Baim Wong dan Paulo Verhoeven. Rumah tangga mereka retak hingga proses perceraian. Baim Wong menggugat Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Keduanya memutuskan untuk tak lagi tinggal satu atap. Keduanya menjalani sidang perceraian pada Rabu 20 November hingga 18 Desember 2024.
Keduanya menjalani sidang perceraian pada 20 November dan dilanjutkan pada 18 Desember 2024. Proses perceraian Baim dan Paula semakin memanas setelah keduanya berebut hak asuhan. Baim Wong mengajukan gugatan pada Oktober lalu karena dugaan orang ketiga. Oke Vivanians, itulah momen-momen yang telah kita lalui di tahun 2024 ini. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang kita dapat di tahun ini. Namun perjalanan belum selesai, setiap langkah baru akan membawa cerita baru. Sampai ketemu di tahun 2025. Happy New Year!